Pada Jumat Teduh hari ini, mari kita sama-sama dengarkan satu sharing yang sangat memberkati saya dan teman-teman yang dibawakan oleh teman kita Pak Suiman. Semoga sharing ini dapat menjadi berkat bagi kita. Juga perhatikan gambar yang diberikan dalam profile biar kita semakin dapat mengerti apa yang di-sharingkan. Selamat menikmati, terima kasih. Yakobus. Kenapa? Karena si Yakobus itu dia tulisin tentang iman dan perbuatan di dalam kitabnya itu. Jadi saya mau ceritakan waktu itu dia naik ke atas gunung, terus mereka melihat Tuhan Yesus bertransfigurasi, terus mereka wah kayaknya senang sekali gitu. Kayaknya imannya itu diangkat benar gitu. Wah ini luar biasa nih. Terus pengen kayaknya sampai Petrus ngomong kalau boleh yuk saya buat 3 kemah gitu, satu untuk Tuhan Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Karena kalian udah semangat ya. Terus tiba-tiba ada suara dari langit yang berkata ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Terus hilang, semua hilang, terus tinggal Tuhan Yesus saja. Nah ini menceritakan bahwa sisi iman ya kita itu kadang-kadang kita menjumpai satu keadaan, sesuatu yang begitu membuat iman kita. Kalau kita kayak ikut retreat kan, wah lagi itu semangat sekali gitu, kayak iman kita menggebu-gebu terus itu. Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti situ. Dia bawa 3 muridnya itu turun gunung. Pas turun gunung waktu itu ketemu orang lagi ahli-ahli Taurat lagi berargumen sama si murid-muridnya yang lainnya. Kan 3 di bawah, yang 9-nya masih di situ lagi berargumen lagi itu. Ternyata murid-muridnya itu mendapatkan ada seorang bapak bawa anaknya yang kerasukan setan, minta diusir, minta disembuhkan sama 9 orang muridnya itu, tapi nggak bisa. Mungkin udah ditengking, udah nggak bisa gitu. Nah terus jadi si bapak ini kan Tuhan Yesus turun waktu itu, ada apa nih? Terus diceritain kan gini. Terus Tuhan Yesus katakan, bapak ini ceritain anaknya gini, ini dari kecil nih udah dirasuk setan, terus kadang-kadang dibanting, masuk ke air, masuk ke api, aduh mesti dijaga benar gitu. Terus dia bilang ya kalau engkau sanggup menyembuhkan, oke, saya sangat berterima kasih. Kata-katanya kan sebenarnya sesuatu yang wajar ya, sesuatu kalau kita datang ke orang kan, Pak tolong Pak, kalau Bapak bisa menyembuhkan, saya sangat berterima kasih. Nah tapi justru itu yang Tuhan Yesus tegur gitu. Tuhan Yesus langsung tegur, katamu jika aku sanggup. Jika aku sanggup, Tuhan Yesus ngomong gitu. Terus tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Langsung si bapak ini ngerasa langsung, wah benar. Langsung Tuhan, aku percaya gitu. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Gitu keadaan. Terus ya akhirnya si anak ini disembuhkan gitu. Nah terus setelah itu balik ke rumah. Jadi itu di lapangan, di field, terus di rumah. Murid-muridnya tanya, loh kenapa ya tadi nggak bisa nyembuhin ya? Udah ditengking-tengking, mungkin udah apa, kok nggak bisa nyembuhin? Tuhan Yesus katakan, karena kamu kurang berdoa. Terus di Matius dikatakan, karena kamu kurang beriman. Jadi sebenarnya kurang beriman. Ya mungkin aja, karena mereka udah biasa lakukan, Tuhan Yesus sudah pernah mengutus murid-muridnya pergi berdua-dua gitu. Mereka udah biasa gitu. Wah. Jadi menganggap itu sesuatu hal
ya kayak kehebatan mereka lah, kemampuan mereka, bukan mengandalkan lagi Tuhan yang di atas segala sesuatu itu ya. Nah ini yang tiga kisah ini saya melihat bahwa ini kita ada satu mountain experiences ya, pengalaman di atas gunung ini berkaitan dengan iman gitu. Jadi ada iman, sisi iman dan sisi perbuatan yang Yakobus katakan di dalam Yakobus 2 ayat 17 ya, yaitu kalau iman tanpa perbuatan itu mati. Nah itu dia begitu berkesannya si Yakobus itu sampai dia waktu nulis surat Yakobus itu ini yang dia ceritakan gitu. Jadi sisi imannya itu perlu, sisi work atau perbuatannya perlu juga gitu. Nah dua-duanya ini melengkapi dengan pusatnya adalah Tuhan di tengahnya. Kemudian yang tadi yang di luarnya, faith itu mungkin lebih banyak berkaitan dengan mountain experiences, sesuatu yang pengalaman di atas gunung. Wah kita kayak ikut retreat itu, wah. Tapi kenyataan di itu adalah waktu kita turun ke gunung, kayak mulai waktu turun, yang kita hadapi adalah field experiences, pengalaman di ladang-ladang, pengalaman di lapangan, ketemu customer, mungkin ke pelayanan, mungkin apa gitu ya, bisnis. Nah ini yang kita hadapi. Terus yang waktu mereka balik ke rumah, mereka bisa bebas bertanya kepada Tuhan Yesus gitu. Jadi nggak ada tutup-tutupin lagi. Kalau waktu di field mungkin mereka ragu-ragu ya, masa mau tanya Tuhan Yesus kenapa nggak bisa nyembuhin atau apa, orang banyak dilihat. Tapi di rumah itu sesuatu hal yang bisa bebas sampai. Nah ini berbicara tentang keluarga, hubungan kita di keluarga itu kalau itu. Nah banyak keadaan kadang-kadang kita roda ini kalau berputar bisa ini sempurna, dia akan bulat gitu ya. Tapi yang terjadi kadang-kadang bisa faith-nya kita kurang. Jadi si work-nya ada, si ini yang mestinya gini jadi kurang. Jadi si roda nanti kalau berputar, dia akan waktu nyampe ke sini, dia akan kalau selama di sini dia akan wah kelihatannya lancar ya, tapi tidak kemana-mana gitu. Kalau dia mau berputar, mau jalan terus, dia mesti nambah baru bisa. Begitu pula di dalam field experiences, mungkin ada orang yang wah dia kalau ke pelayanan, ke bisnis apa jago gitu terus. Tapi begitu di rumah berantakan, berantemlah sama istrinya. Nah ini akan sisi ini akan flat gitu. Jadi si ini mungkin di sini bagus, kelihatannya di gereja seperti apa, wah kayaknya dia beriman sekali. Tapi begitu masuk ke si roda ini berputar di situ, cekluk, langsung kerasa gitu. Nah itu pun tidak akan bisa berputar dengan baik. Nah yang Tuhan inginkan diajarkan adalah di dalam Matius 5 ayat 16 katakan mereka akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi sebenarnya yang orang lihat adalah lingkaran luar ini. Orang nggak akan lihat, wih imannya hebat sekali, kan nggak kelihatan. Mungkin perbuatannya kelihatan gitu, perbuatan. Nah yang akan mereka lihat adalah perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi ini yang seharusnya terjadi. Ketika ini berputar, yang kelihatan sih ini jari-jari warna-warna ini nggak akan kelihatan warnanya, nggak akan kelihatan ini terus.
jari mobil. udah kayak jari-jarinya kan nggak, kita sepeda berputar kita jari-jarinya langsung kelihatan, atau jari-jarinya oh ini yang mahal nih, ini apa enggak. Semua akan ini, tapi yang kelihatan adalah tadi di ban luarnya sama porosnya aja. Jadi ini yang katakan di dalam Matius 5 ayat 16 itu, mereka akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah ini yang harus terus. Jadi ilustrasi ini tiba-tiba saya kepikir itu, saya coret-coret di sini. Buat itu ilustrasi, buat coret. Terus itu. Nah maksudnya saya belajar sesuatu dari firman Tuhan ini, bahwa itu sesuatu yang dahsyat gitu. Jadi kalau tiga poin ini kita jalankan, kita putar roda ini dengan kekuatan itu, maka ini akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Mungkin malah tadinya mungkin kecil, mungkin iman kita kecil, mungkin perbuatan kita biasa, tapi nanti Tuhan akan tambahkan. Tuhan bagi iman kita makin gede, Tuhan tambahkan mungkin pelayanan yang lebih besar, percayakan orang-orang yang lebih banyak, customer ketemu yang tadinya kita mungkin 2M, 3M, 4M, 5M, akan Tuhan percayakan itu sesuatu yang makin besar, bisa itu. Tapi ingat bahwa elemen ini kita jangan lupakan. Kita jangan bermain di field aja, atau kita bermain di faith aja, di gereja kita bicara apa seimbang. Tapi mungkin di rumah ya itu masih seimbang, baru bisa ini menjadi sesuatu hal yang jalan gitu, yang begitu. Dan saya melihat bahwa kenyataannya mungkin ada faith kita masih agak kurang, jadi kadang-kadang agak ada sedikit, tapi nggak apa-apa, kita belajar lebih itu, apa yang kurang ini tambah, sehingga makin lama kita makin enak. Jadi nggak apa-apa mulai dari apa yang ada sekarang dengan apa yang kurang, itu kita perlebar, perbesar, dan buat itu menjadi sesuatu yang, sehingga nanti yang kelihatan hanyalah yang merah ini buat, dan yang putih itu jadi merah putih. Indonesia yang kelihatan. Nah, itu aja sih yang ingin saya bagikan.